banget ya, Ma. Bagus banget. Mau nggak villa kayak gini? Ya mau lah. Ya beli, Ma. Uangnya? Uang mah nggak usah dipikirin. Terus? Ya kita cari. Cari di mana? Nah itu kita pikirin cari di mana. Ya ke situ siapa tahu ada uang dulu ya. Masya Allah, cakep banget ini Ya. villa ya. Cita-cita nih, Ma. Cita-cita Buya pengen punya villa kayak begini. Aku juga loh mau. Biar nanti di masa tua bisa kita sewain. Kita mah tetap di Jakarta tinggalnya. Ya, ada kue nih. Apa kita makan apa gimana ya? Buat kita bukan sih? Nggak tahu juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karya. Kita pamit dulu ya. Makasih Ustaz. Belum. Oh belum. Aduh, kan saya baru nyampe nemenin. Oh iya. Saya minta maaf nih, ternyata udah Abdel dan Karya. Ya diri aja udah. Enggak. Duduk dong. Ya gitu dong. Iya. Baru sampai, Mas udah mau pulang. Iya. Udah kalau mau pulang silakan. Jangan dong. Oh, iya. Kita buka dulu acaranya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali ketemu di acara kesayangan kita. Barakallah. Hidup semakin berkah. Amin. Ya, kebetulan saya bawa istri saya. Dia ada yang pengen ditanyain ke Ustadz. Ya udah. Iya. Ustadz, Mama langsung ada yang mau ditanyain? Ada dong. Coba. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam, Ma, Mohon maaf kita ya. agak sulit. Misalnya kita ketok pintu, tok tok tok, waalaikumsalam. Kita di dalam jawabnya apa? Iya. Agak grogi. Iya, agak grogi nggak apa-apa. Alhamdulillah saya sama Abdel nih menikah kan sudah lama ya. Terus juga sudah melalui suka dan duka gitu. Waktu awal-awal menikah kan sebenarnya prioritas utama itu suami dulu gitu. Tapi begitu kita punya anak secara nggak sadar suami jadi nomor 2 gitu. Anak-anak jadi nomor 1. Anak jadi nomor 1. Iya. Sebenarnya suami juga nomor 6. Hah? 1 sampai 5 Pancasila. Alah. Kira-kira kalau misalnya seperti itu ada kemungkinan suami akan ngelirik perempuan lain nggak sih? Wah, kalau soal itu mah nggak harus nunggu punya anak. Kalau soal lirak-lirik, selama matanya masih ada, selama masih bisa melihat, kalau nggak ngelirik kesian dong, lurus terus emang kuda. Kanan kiri kan supaya dilihat, tapi melihatnya dengan keagungan dan kebesaran. Misal melihat, Masya Allah, kok rumah tangganya bahagia, kok rumah tangganya bisa gembira, kok rumah tangganya bisa seperti itu. Lirikan itu menghasilkan pelajaran Karya. Bagaimana kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga. Bukan melirik, tapi untuk membandingkan keburukan yang di rumah dengan kelebihan yang di luar. Itu yang kadang jadi masalah. Kita nggak suka ya orange to orange. Jeruk ketik jeruk. Iya, biasanya kan apple to apple. Oke. Ini mah jeruk ke jeruk. Betul. Tapi kadang jeruk ke kesemek. Nggak fair. Kalau Nggak fair. Fair. Giliran yang luar bagusnya diangkat. Giliran yang di dalam jeleknya yang diangkat. Lu mah begini, tuh lihat. Yang disuruh lihat yang bagus. Coba bandingkan. Iya, dia sih bagusnya di situ. Tapi kamu juga punya kelebihan yang dia juga nggak punya. Disitulah suami insya Allah akan tetap setia bersama istri. Karena ternyata kekurangan istri kita hanya 1, 2, 3 dibandingkan mungkin puluhan kekurangan orang lain. Tapi sebenarnya sebagai seorang istri atau pasangan, apakah akhirnya ada sedikit tanda petik berdosa kalau lebih memperhatikan anak dibanding memperhatikan suami? Ya, suami juga harus mengerti bahwa di antara tugas istri yang paling berat itu mengurus anak. Udah. Betul. Karena hampir mungkin 24 jam. Ya, Suami itu punya tugas cari nafkah. ya. Dari pagi dia berangkat, pulang malam, anak bangun, suami udah pergi. Anak tidur, suami baru pulang. Ya. Siapa tuh yang bertugas hampir 24 jam? Siapa lagi kalau bukan istri kita, ibu anak-anak kita. Karenanya seorang istri itu kenapa 3 kali sampai disebut kemuliaannya? Karena 1, dia mengurus anak bahkan dari kandungan. Ya. Lahir anak diurus dari mulai tidur sampai bangun sampai tidur lagi. Plus dia nggak lupa mengurus suaminya.
Tapi kalau udah Abdel sih, ini bukan mengurus, tapi menggemuk. Bener nih. Hebat ini karya. Iya, Yang iya, lain iya. mah diurus. Ah. Sampai kecil. Ini mah bukan diurus sih. Ngegemukin ya, Digemukin. bukan ngurusin ya. Jadi kalau kayak gitu memang si suaminya lah yang harus berpandangan bijak ya. Betul. Bukan artinya, sekarang kayaknya lu nomor 2-in gue, lebih ke anak-anak. Tapi kan anak-anak bahagia, suami jadi ikut bahagia. Betul. Karena apapun ceritanya, anak itu kan boleh dibilang mutiara kehidupan. Iya. Investasi dunia akhirat. Suami istri bisa saja dunia memisahkan dengan segala macam persoalan dan problematika. Ya. Tapi anak kan sampai akhirat akan tetap bersama dan mencari kita. Tuh, setuju tuh kalau kayak begitu. Jadi